roti hidup. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pada hari Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2019, seorang driver ojek online bernama Dwiki Januardi dimintai oleh pelanggannya yang bernama Adera untuk memohon supaya Dwiki ini memberikan handphonenya pada alamat, pada tujuan yang akan ditujukan oleh pelanggan tersebut. Ternyata tujuan atau alamat yang diberikan seorang pelanggan tersebut yang bernama Adera adalah ke rumah ibunya, ibunda dari Adera tersebut. Saat itu ibu dari Adera ini tidak mempunyai handphone, sehingga Adera dan ibunya tidak bisa berkomunikasi sama sekali karena pekerjaannya, sehingga Adera pun tidak bisa kembali ke tempat ibunya tersebut. Sehingga Adera berencana memesan ojek online, sehingga nanti ojek online tersebut akan menjadi perantara melalui handphonenya supaya dia dapat berkomunikasi dengan ibunya yang sudah lama dia rindukan. Akhirnya ojek online tersebut yang bernama Dwiki Januardi menyetujui permintaan mohon dari pelanggannya Adera. Singkat cerita, akhirnya Adera dan ibunya bisa berkomunikasi melalui handphone dari seorang driver ojek online tersebut. Di situ sang ibu sangat bersedih dan terharu karena anaknya rela meminta kepada seorang driver untuk menjadi perantara melalui handphone driver tersebut. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, sebagai umat Tuhan di dunia ini, sebagai manusia, kita juga merupakan manusia yang berdosa. Mari kita buka di dalam Yesaya 59 ayatnya yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa-dosamu. Kita juga sebagai manusia yang berdosa, yang sudah kehilangan kasih dan kemurahan Allah, kita juga membutuhkan perantara antara Allah Bapa dengan manusia. Seperti seorang imam menjadi pengantara antara umat manusia yang sudah berdosa dengan Allah. Pada saat itu ketika manusia berdosa, melakukan kesalahan dan kejahatan, mereka disuruh membawa seekor korban kepada imam supaya dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa. Seorang imam haruslah mengerti bagaimana keadaan orang yang berdosa, keadaan orang yang membutuhkan perantara supaya mendamaikan diri orang yang berdosa tersebut dengan Allah Sang Pencipta. Korban binatang yang dibawa kepada imam sebagai penghapus dosa sebenarnya sama sekali tidak dapat menghapus dosa manusia tersebut. Bagaimana saudara-saudara seekor binatang dapat menghapus dosa manusia? Sebenarnya itu hanya sebuah lambang bagaimana Yesuslah yang akan menjadi korban yang sesungguhnya, korban yang sejati, yang tidak bercacat. Dialah yang bisa menghapus dosa kita. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, Ibrani 9 ayatnya yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Yesuslah sesungguhnya imam terbesar kita, satu-satunya imam di dunia ini yang dapat menghapus dosa-dosa dan pelanggaran kita. Sebagai imam dan juga sebagai korban yang dipersembahkan supaya kita dapat berhubungan dengan Allah, sehingga tidak ada lagi jurang pemisah antara Allah dan manusia. Di dalam Ibrani 7 ayatnya yang ke-26 mengatakan, sebab imam besar demikianlah yang kita perlukan, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi
daripada tingkat-tingkat sorga. Yesus merupakan imam yang sejati dalam kehidupan kita. Seandainya seseorang datang ke rumah kita, mengetuk pintu rumah kita, pasti kita akan buka karena dia adalah seorang tamu di dalam rumah kita. Begitu juga Yesus mengetuk pintu hati kita. Maukah kita membuka hati kita kepada Kristus? Tuhan memberkati kita.